Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam ini kita masih mendapatkan kesempatan dan kemudahan untuk bisa duduk kembali di majlis yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama mengambil faedah terkait dengan apa yang wajib untuk kita lakukan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan menambah wawasan ilmu kita, menambah iman kita, dan juga berbuah amal sebagai bentuk takutnya kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan berharap itu menjadi sebab bagi kita sekalian untuk mendapatkan ampunan dosa kita selama ini ketika kita berjumpa dengannya, dan dengannya dia memasukkan kita ke dalam surganya. Kita masih bersama pembahasan tentang masalah mandi, dan sudah disebutkan di majelis yang lalu tentang sebab-sebabnya. Sebagiannya di antara yang pertama adalah keluarnya air mani, baik ketika sadar atau tidak sadar. Yang kedua, karena jima', yaitu istilah untuk pergaulan suami istri yang sampai mempertemukan dua alat kelaminnya. Sebagaimana sabda Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abil arba' wa masal khitanu al-khitana faqad wajabal ghuslu." Apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 cabang istrinya, kemudian khitannya menyentuh khitan istrinya, maka telah wajib mandi. Jadi sekedar bertemu saja sudah wajib mandi. Kemudian yang ketiga, khusus untuk perempuan, inqita'ul haid, berhentinya haid. Ini pun sudah kita sebutkan di majlis yang lalu, yaitu berhentinya haid ada beberapa tanda yang bisa diketahui oleh wanita. Yang pertama, dan ini umum, yaitu ketika sudah keluarnya yang disebut oleh Nabi SAW dengan al-qussatul baydha, yaitu cairan bening tapi ada sedikit putih seperti kapas. Kemudian yang kedua, jika itu tidak didapati, maka dengan yabis, yaitu kering, sudah tidak ada lagi yang keluar dari tempat keluarnya darah haidnya. Ini beberapa cara yang bisa dilakukan oleh wanita untuk mengetahui kapan berhentinya haidnya, kecuali dalam keadaan tertentu. Nanti akan dibahas khusus dan panjang insya Allah dalam bab haid. Itu apabila wanita itu terkena penyakit ya, yang dikenal dengan ifrozat. Dalam ilmu fikih namanya ifrozat, atau bahasa wanita biasanya keputihan. Yang kedua, keluar darah terus-menerus tanpa henti, yang dalam ilmu fikih disebut dengan istihadah. Maka ini pembahasannya khusus insya Allah ta'ala. Kemudian yang keempat, di antara sebab mandi adalah apabila non-muslim
mengikrarkan diri masuk Islam, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Walaupun ulama khilaf nama masalah ini apakah wajib ataukah sunnah, tapi menjadi kebiasaan Nabi SAW ketika ada seseorang mengikrarkan diri dengan 2 kalimat syahadat, maka beliau menyuruhnya untuk mandi. Seperti disebutkan dalam hadis Imam Abi Dawud rahimahullah taala dari Qais bin Asim radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridul Islam." Aku mendatangi Nabi SAW dulu, aku menyampaikan aku ingin masuk Islam. Fa amarani an aghtasila bima'in wa sidrin. Maka beliau memerintahkanku untuk mandi dengan air dan sidr. Sidr yaitu pohon bidara, daun bidara. Daun bidara ini zaman itu fungsinya sebagai sabun yang menghilangkan daki dan juga menghilangkan bekas dari keringat. Sehingga ketika mandi badan menjadi bersih. Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa Nabi SAW menyuruh beliau, yaitu Qais bin Asim radhiyallahu anhu, untuk mandi ketika dia masuk Islam. Yang kelima, wafatnya seorang muslim. Seorang muslim apabila dia mati, maka wajib dimandikan. Kecuali satu jenis kematian, yaitu mati syahid di medan pertempuran. Mati syahid di medan pertempuran. Adapun selain itu maka dimandikan. Siapa yang memandikannya? Orang yang masih hidup, dan ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya kewajiban yang dibebankan kepada sebagian muslimin yang memiliki kemampuan atau ilmu tentang hal tersebut. Bila ada yang menunaikannya, maka gugur kewajiban dari yang lain. Bila tidak ada seorang pun yang mengetahuinya atau yang melakukannya, maka dosa dibebankan oleh semuanya, ditanggung oleh semuanya, dan hukumnya berubah menjadi fardu ain. Kalau akhirnya tidak ada yang mengetahui. Kapan suatu fardu kifayah dibebankan kepada muslimin? Yaitu di lingkungan mereka tinggal, di mana manusia hidupnya berkelompok, bermasyarakat. Maka lingkungan itulah yang terkena beban fardu kifayah. Kalau dari mereka tidak ada, maka berusaha mencari dulu orang yang bisa membantu mereka. Kalau tidak ada sama sekali, maka akhirnya jadi fardu ain, maka hendaklah ada yang pelajari ilmu-ilmu tersebut. Khususnya adalah mengurus jenazah, menghitung harta waris, dan semisalnya. Dan insya Allah akan kita ambil faedahnya khusus dalam pembahasan ahkamul janaiz, hukum-hukum seputar jenazah insya Allah. Ini yang beliau sebutkan tentang sebab dari seorang mandi. Adapun orang yang syahid, yaitu gugur di medan pertempuran, maka tidak dimandikan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita SAW ketika mendapati para syuhada yang berperang bersama beliau, beliau katakan, udfunuhum fi dimaihim. Kuburlah mereka bersama darah-darah mereka yang melekat di tubuh dan baju mereka. Jadi tidak dimandikan langsung. Kata sebagian ulama, hikmahnya adalah darah-darah mereka itu akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya, penulis katakan sifatul ghuslil kamil wa yashmalul furud wal mustahabbat. Lalu bagaimanakah mandi yang sempurna? Sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa mandi junub atau mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, rukunnya 2, yaitu niat dan menyiramkan air ke seluruh tubuh. Artinya seseorang apabila dia dalam keadaan junub, yaitu berhadas besar, lalu dia punya niat untuk menghilangkan hadasnya dalam hatinya, lalu dia masuk ke kolam renang dan seluruh tubuhnya basah, maka tercapailah mandi junubnya.
Namun, seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan ingin dia mendapatkan pahala dari perbuatannya, maka hendaknya berusaha agar apa yang dilakukan sempurna. Agar apa yang dilakukan sempurna dan memberikan pahala yang besar. Maka perhatikan bagaimana mandi yang sempurna yang biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama beliau katakan yanwil ghusla biqalbihi. Pertama, menghadirkan niat dalam hatinya. Menghadirkan niat dalam hatinya untuk menghilangkan hadas besar. Berdasarkan sabda Nabi SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung dari niatnya. Ustadz, bagaimana akan menghadirkan niat dalam hati? Niat dalam hati itu wujudnya adalah yaitu al-iradah wal qasdu wal ham. Itu keinginan atau maksud yang ingin dicapai atau sesuatu yang terbersit dalam hati. Jadi seseorang kalau dalam hatinya sudah terbersit sesuatu, itu berarti niat atau keinginan. Adapun melafadzkan niat tidak disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis pun. Demikian juga Khulafaur Rasyidun. Demikian juga para imam yang 4 dari mazhab yang terkenal dalam Islam. Namun ada 1-2 pendapat dari sebagian mazhab. Dan yang masyhur tentang melafadzkan niat adalah dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan tidak sedikit mereka menyandarkan kepada Imam Asy-Syirazi rahimahullah ta'ala. Dan diikuti oleh setelahnya itu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Namun, penjelasan mereka seputar ini. Itu maknanya. Asal niat ada dalam hati. Adapun melafazkannya dengan lisan dianjurkan. Dan melafazkan itu mengikuti niat hati. Sesuai dengan keadaan hati. Maka barang siapa dalam hatinya sudah hadir niat. Dan dia lupa melafazkan dengan lisannya. Maka sudah tercapai niatnya. Namun barang siapa melafazkan dengan lisannya niat tersebut, tapi tidak hadir dalam hatinya, maka tidak tercapai niat tersebut walau dia melafazkannya. Karena asalnya dalam hati. Lalu apa fungsi melafazkan niat? Mereka mengatakan li ta'kidin niyah. Itu untuk menguatkan niat tersebut. Ini pendapat. Oleh karenanya kembali kepada asal syariat, maka niat adalah keinginan dalam hati. Seseorang apabila sudah muncul keinginan dalam hati, ingin melakukan sesuatu, maka tercapai niat tersebut. Setelah niat hadir, maka membaca basmalah. Membaca basmalah, itu bismillah. Dan sebagaimana sudah kita dapatkan faedahnya bahwa dalam setiap kegiatan kita, dianjurkan memulai dengan basmalah. Cukup ucapan bismillah saja. Tidak lengkap bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah saja. Dan ini kebiasaan Nabi SAW dalam setiap perbuatan beliau. Sehingga apabila kita membaca hadis-hadis zikir beliau yang terkait dengan kegiatan beliau, maka beliau memulai perbuatannya dengan baca basmalah. Sesuai dengan kegiatannya. Contohnya ketika beliau tidur, beliau membaca Bismikallahumma amutu wahya. Lafaz Bismikallahumma, yaitu bismillah. Ketika wudhu, dia pun mulai dengan membaca bismillah. Sudah kita lewati sebelumnya. Ketika keluar rumah, beliau katakan Bismillahi tawakkaltu. Ketika makan, beliau ucapkan bismillah. Naik kendaraan, beliau ucapkan bismillah. Masuk masjid, beliau ucapkan bismillah. Demikian setiap kegiatan, beliau diawali dengan bismillah. Lalu apakah maksud dari perbuatan diawali dengan bismillah? Tidak sedikit ulama mengatakan di antara hikmah Nabi SAW memulai kegiatan beliau dengan bismillah. Dan ini juga dianjurkan kita mengikutinya. Yang pertama,
sebagai ungkapan kepada Allah minta tolong untuk diberi kelancaran. Minta tolong kepada Allah agar diberi kelancaran. Dan ini pembuktian ikrar yang disampaikan dalam surat Al-Fatihah. Allah firmankan ihdinas siratal mustaqim. Maaf, Allah firmankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami hanya beribadah kepadamu saja. Demikian juga kami akan minta tolong hanya kepadamu. Maka berikrar. Maka dibuktikan dengan ucapan bismillah. Yang kedua, di antara hikmah yang terkandung dalam ucapan bismillah kata sebagian ulama yaitu talabul barakah. Mimma yaf'al. Yaitu mengharapkan berkah kepada Allah dari apa yang diperbuat. Dan jadi tabiat manusia agar apa yang akan dilakukan diberkahi oleh Allah. Maka dengan ucapan bismillah maknanya adalah ya Allah, aku mengharapkan kepadamu berkah dari perbuatan ini. Maka Nabi SAW melafadzkan bismillah dalam kebanyakan perbuatan beliau. Kemudian tentang yang kedua ini, yaitu mengucapkan bismillah sebagaimana wudu. Penulis membawakan dalil hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Wala wudu liman lam yadhkur ismallah alaih. Dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut bismillah di dalamnya. Penulis menyebutkan dalil bismillah ketika mandi dengan hadis wudu seakan-akan tidak berhubungan. Namun demikianlah ahli ilmu. Mereka mendapatkan ilham dari Allah yang tidak kita dapatkan. Yaitu kesepakatan, bimbingan yang tidak kita dapatkan. Sehingga sebagian ulama menyebutkan berdalil dengan hadis wudu untuk mandi karena ada kesamaan di sana. Apa kesamaannya? Sama-sama perbuatan yang dilakukan untuk izalatun najasah. Untuk menghilangkan najis. Maaf, izalatul hadath, maaf. Menghilangkan hadath. Menghilangkan hadath. Wudu untuk hadath kecil, mandi untuk hadath besar. Dijelaskan juga bahwa karena di antara kebiasaan Nabi SAW ketika beliau mandi junub, maka diawali dengan wudu. Mandinya diawali dengan wudu. Berikutnya yang ketiga, yabda'u fayaghsilu kaffai thalatha. Sebelum mandi maka mencuci telapak tangan 3 kali. Sebagaimana mencuci tangan untuk wudu. Yang keempat, yaghsilu farjau bishimali wa yuzilu ma bi min adza. Lalu setelah itu membersihkan kemaluannya dari apa yang melekat padanya. Ya, dari mohon maaf bekas-bekas pergaulannya dengan suaminya atau istrinya dibersihkan. Atau barangkali juga dia buang air kecil dulu, maka istinja dulu, dibersihkan. Ya. Kemudian yaghsilu yadahu bisabun au yudallikuha bil ard. Setelah istinja kemudian mencuci tangannya dengan sabun. Kalau Nabi SAW setelah mencuci kemaluan, beliau menggosokkan tangannya di tanah. Karena mandinya Nabi SAW tidak seperti mandinya kita. Beliau mandi di ruangannya, ditutup dengan kain. Sehingga air langsung jatuh ke tanah, menyerap ke bawah. Dan kamar beliau, lantainya langsung tanah, yaitu pasir. Ya, sehingga air yang disiramkan di situ tidak berpengaruh. Maka beliau menggosokkan tangannya di tanah. Sehingga penulis menyebutkan mencuci dengan sabun. Karena fungsi yang sama. Setelah itu, yatawadda' wudu'an kamilan wa insya'a akhara rijlaihi ila nihayatil ghusl. Kemudian berwudu seperti wudu untuk salat. Ya, membasuh 2 tangan, 2 telapak tangan, kemudian berkumur, istinsyak, membasuh muka,
sampai mengusap kepala, dan untuk membasuh dua kaki boleh langsung seperti wudhu atau nanti diakhirkan selesai mandi. Jadi dua cara. Jadi wudhu dulu, tapi ketika mencuci dua kaki bisa langsung seperti kita wudhu untuk sholat atau diakhirkan di akhir mandi. Yang ketujuh, yudkhilu asabi'ahu fil ma' thumma yukhallilu sya'rahu hatta yarwi basharatahu. Setelah selesai, maka mencelupkan tangannya di air, dua-duanya. Lalu menyela-nyela rambut kepalanya, demikian, seperti kita sampo, sampai kulit kepala terkena air yang ada di ujung-ujung jari. Tsumma yukhallu syarahu hatta yarwi basharatahu, kemudian menyela rambutnya sampai mengenai kulit kepala. Tsumma yusabbu ala ra'si thalatha hafanat biyadai. Kemudian baru menyiramkan kepala dengan 3 kali siraman atau 3 gayung dengan 2 tangannya. Ya. Yabda'u bisyikki ra'sil ayman thumma al-aysar. Bagaimana cara menyiramnya? Disiram dulu, ya, bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri, kemudian tengah-tengahnya. Ini yang dilakukan Nabi SAW. Jadi ambil air di gayung, disiramkan bagian kanan dulu, bukan tengah-tengah, sisi kanan. Selesai, baru sisi kiri. Dari tengah ke kanan, dari tengah ke kiri. Kemudian yang ketiga, disiramkan tengah-tengahnya. Mungkin kita bertanya, untuk apa itu? Subhanallah, apa yang diajarkan Nabi kita SAW, kadang akal kita tidak sampai. Apa faedahnya? Tapi beberapa hadis semacam ini diteliti oleh ahli kesehatan dan mendapatkan hikmah. Contohnya tentang istinsyak. Ketika wudhu pernah kita sebutkan, yaitu menghirup air dengan hidung, dihirup, bukan disela begini. Dan terhikmahnya para ulama menjelaskan agar air sampai ke batas hidung dengan tenggorokan ini, jalannya nafas, karena di sana banyak kotoran yang melekat, yang tidak bisa diambil dengan tangan, dengan jari. Maka dengan air istinsyak tersentuh, kemudian dia bisa keluar. Dan sebagian ahli juga menyebutkan virus-virus yang masuk bersembunyi di sini. Dan bakteri dan yang lainnya. Dengan istinsyak sekuatnya bisa tersentuh dan terbawa keluar. Di antara contoh. Demikian juga hadis tentang masalah lalat. Nabi kita pernah menyebutkan, hadis Imam Bukhari, bahwa apabila minuman kita ada lalat masuk ke dalamnya, ya, sehingga dia ada di permukaannya, jangan dibuang. Tapi apa kata beliau? Agar menenggelamkannya dengan jari kita. Tentunya tangan kita harus selalu bersih, makanya sering dianjurkan untuk cuci tangan. Menenggelamkannya, kemudian selesai diambil alatnya lalu dibuang. Di sebagian riwayat dikatakan bahwa di salah satu sayap lalat itu ada racun, di sisi yang lainnya ada penawarnya. Dan ternyata betul seperti itu. Ini contoh hikmah dari Nabi SAW. Demikian juga tentang menyiramkan air tadi. Sudah contohkan bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri, kemudian bagian tengah. Dan subhanallah kata sebagian ahli, tidak sedikit dari orang yang ketika mandi langsung disiramkan tubuhnya, sehingga saraf-sarafnya menjadi kaget, terhentak, terkejut. Sehingga jadi apa itu? Jadi stroke. Tapi ketika itu, maka beliau mengajari kita agar ada pendinginan secara pelan-pelan, perlahan-perlahan.
bagian kanan dulu, bagian kiri dulu, baru tengah-tengahnya. Karena ternyata bagian kanan dan bagian kiri berbeda. Maka ini tentu ada hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tugas Nabi SAW pada kita, contohnya di awal surat Al-Jum'ah, Allah berfirman, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Nabi SAW mengajarkan pada kalian kitab Allah dan hikmah. Allah tidak katakan dan sunnah, tidak katakan dan hadis, tidak. Atau juga ilmu, tidak. Tapi hikmah. Apa itu hikmah? Kebaikan yang dibutuhkan oleh hamba untuk kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian beliau katakan, walaysa 'alal mar'ati naqdu sya'ri ra'siha li ghuslil janabati. Untuk wanita khususnya, karena tabiat wanita itu dia memelihara rambut panjang. Dan bahkan dilarang kalau dia memotong rambutnya sampai menyerupai laki-laki. Ini namanya mutarajjilah. Yaitu wanita yang tasyabuh pada laki-laki, dan itu termasuk dosa besar bagi dia. Dan kebiasaan wanita yang rambutnya panjang untuk efektivitas dalam kegiatannya, maka rambutnya di apa namanya itu? Bukan dikepang. Dikepang. Mengepang rambut kan lama apa ya? Maka ketika junub dia bagaimana? Maka Islam ini mudah. Beliau katakan, dan ini dari beberapa riwayat Nabi SAW, maka ketika dia mandi junub tidak usah melepas kepangannya, biarkan seperti apa adanya. Biarkan kepangan itu tidak usah dilepas. Ya. Wa alaihi an tanqudahu li ghusli haid. Tapi kalau mandi dari haid maka berbeda. Harus diurai. Ya, harus diurai. Tapi kalau mandi junub silahkan. Untuk mandi dari haid maka berbeda, harus diurai. Yang ke-8 beliau katakan yufidul ma'a ala jildihi kullih wasairi jasadih. Mengguyurkan air ya, setelah tadi ya menyela-nyela kepalanya dengan, atau maaf, menyiram kepalanya dengan air, kemudian baru disiramkan air ini ke seluruh tubuhnya. Tetap menyiramkannya itu bagian kanan dulu. Yabdu bisyikki al-aiman tsumma al-aisar. Bagian kanan dulu dan bagian kiri. Dan ini kebiasaan Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu SAW yuhibbu at-tayammun fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi sya'nihi kullih. Bahwa Nabi SAW sangat suka memulai satu kegiatan dengan bagian kanan dulu. Baik itu ketika menyisir rambut, atau itu ketika dia memakai sandal, atau dalam segala kegiatan beliau. Beliau lebih suka memulai bagian kanan dulu dan bagian kiri. Kata sebagian ulama, apabila kita melakukan suatu kegiatan, kemudian mencontoh Nabi SAW, maka di sana ada tambahan pahala. Pahala ibadah itu sendiri dan pahala ittiba', mengikuti. Dan ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah firmankan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 yang sering kita dengar, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada untuk kalian semua wahai orang beriman teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mulai dari yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Yang ke-9, yatahawwal min makani. Setelah mandi selesai, berdirinya di mana, kemudian bergeser. Ya, bergeser tempat. Mungkin ke kiri, mungkin ke kanan. Tidak disebutkan, maka bebas. Lalu setelah itu fayaghsilu qadamai, baru menyiramkan kakinya. Yang tadi ketika wudu diakhirkan menyiram kakinya. In lam yakun qad ghasalahuma fil wudu.
apabila ketika wudhu sebelum mandinya itu dia belum menyiramnya, maka bergeser tempat lalu menyiramkan kedua kakinya sebagaimana untuk wudhunya. Tapi kata beliau, apabila ketika wudhu sebelum mandinya sudah disiram, maka tidak. Maka beliau katakan wayan bagi an la yusrifa fil ma, dan hendaknya catatan, dan ini adalah sebagian ulama, bahkan kebanyakan ulama mengingatkan kita, apabila kita menggunakan air baik untuk wudhu atau untuk mandi, agar tidak israf, tidak banyak terbuang. Karena ini bagian dari tabdzir. Dan pelaku tabdzir ini ada peran syaitan pada diri orang tersebut. Ya, ada syaitan yang mengikutinya. Ya, yang mengikutinya. Yang dia melakukan itu mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan. Allah telah firmankan hal tersebut tentang masalah tabdzir, yaitu banyak membuang sesuatu yang bermanfaat sehingga tidak bisa digunakan. Di antaranya di surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Allah berfirman, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Janganlah kalian berbuat tabdzir, yaitu membiarkan yang bermanfaat terbuang. Sesungguhnya pelaku tabdzir mereka adalah temannya para syaitan. Dan syaitan ketika mereka dimulai dari pemuka mereka itu iblis, ketika diusir oleh Allah Azza wa Jalla dan dilaknat, dia tidak puas dengan hasil kerjanya, hanya sekedar mengusir orang tua kita Nabi Adam AS dan istrinya dari surga ke bumi. Tapi dia ingin lebih dari itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada syaitan untuk ikut serta bersama anak keturunan Nabi Adam AS dalam kehidupan dunia. Allah firmankan di surat Al-Isra juga ayat 64, "Wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura." Silahkan kata Allah, engkau wahai iblis dan juga anak buahnya bergabung bersama mereka, hidup bersama mereka, mengikuti. Baik dalam masalah harta, mendapatkannya, membelanjakannya, dalam masalah anak-anak, dalam proses pembentukannya, yaitu pergaulan suami istri, dan proses pendidikannya, ikut serta. Wa'idhum, dan berikan mereka janji. Dan tidaklah syaitan menjanjikan pada mereka, melainkan sebuah tipu daya saja. Nah, ini Allah jelaskan pada kita. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi jangan sampai kita berlebihan dalam menggunakan air. Oleh karenanya sebagian ulama yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW tentang berapa banyak air yang digunakan oleh Nabi SAW ketika wudhu dan juga ketika mandi, disebutkan kana yakfihi lil wudhu bimud. Buat cukup Nabi SAW menggunakan air ketika berwudhu dengan satu mud. Satu mud itu sekitar 3/4 gelas ini. Jadi satu gelas besar ini sudah lebih. Karena ukuran mud itu sama dengan kata ulama, yaitu kalau dua telapak tangan kita ini orang dewasa, kita gabungkan, kita beri air, itu satu mud. Cukup untuk wudhu. Wa lil ghusli khamsatu amdad. Awsa'. Dan untuk mandi, beliau cukup dengan 5 mud, 5 kali ini. Ya, 5 kali ini. Atau satu so' itu 4 mud. Ya.
Tusuk itu kalau beras yang diukur dan ditimbang menjadi 3 kilo. Menjadi 3 kilogram beras. Sekitar itu. Nah, kita bisa gambarkan bagaimana hematnya Nabi SAW dalam menggunakan air. Apakah bersih? Jangan ditanya. Kalau Nabi SAW berbuat, jangan tanya apakah bersih atau tidak. Sudah pasti. Karena beliau teladan yang Allah pilih untuk kita sekalian. Baik, berikutnya penulis menyebutkan tentang hadis-hadis yang terkait dengan itu, yaitu sifat mandi. Kita bacakan di sini. Kalau di awal tadi penulis menyimpulkan beberapa poin-poin. Beliau katakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadah thumma yufrigu bi yaminihi 'ala shimalihi wa yughsilu farjahu thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah thumma ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'r hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana 'ala ra'si thalatha hafanat thumma afadha 'ala sa'iri jasadihi thumma ghassala rijlaihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha mensifatkan mandinya Nabi SAW. Dan ini kata para ulama, di antara hikmah Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Yang saat itu beliau masih anak-anak. Berapa tahun beliau dinikahi oleh Nabi SAW? 6 tahun. Dinikahi usia 6 tahun. Tapi bersama dalam satu rumah ketika beliau usia 9 tahun dan sudah balik. Dan di antara hikmahnya kata ulama, anak seusia itu sedang cerdas-cerdasnya mengambil setiap apa yang dilihat dan didengar, tersimpan, hafal. Maka hikmah Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi SAW menikahi beliau untuk merekam semua kegiatan beliau yang tersembunyi, yang banyak sahabat tidak tahu, termasuk istrinya yang lain. Dan beliau meriwayatkannya secara lengkap. Seandainya beliau tidak menikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka banyak hadis-hadis khusus yang tidak kita ketahui. Hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menyebutkan sifat mandinya Nabi SAW. Rasulullah SAW apabila beliau mandi dari junub, maka memulai membasuh tangannya. Kemudian menuangkan dengan tangan kanannya tangan kirinya, yaitu mencuci dua telapak tangannya. Kemudian mencuci kemaluannya. Kemudian berwudu, wudunya untuk salat. Kemudian mengambil air, kemudian masukkan jari-jari tangannya kanan dan kiri ke dalam air tersebut, lalu menggosok akar-akar rambutnya tadi kita contohkan. Sampai apabila sudah terkena semua, maka beliau baru menyiramkan air 3 kali ke kepalanya. Ya, kemudian setelah itu ke seluruh tubuhnya dan terakhir membasuh kedua kakinya. Ya. Adapun hadis yang menyebutkan tentang wanita yang dikepang rambutnya tidak usah dilepas, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri beliau yang lain. Beliau katakan, "Qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashaddu dhafra ra'si fa ankuduhu li ghusli janabah." Ya Rasulullah, aku ini wanita yang rambutnya lebat dan kepanganku ini juga tebal. Apakah ketika mandi junub aku harus mengurainya? Qala la, kata beliau jangan. Innama yakfiki an tahuthi ala ra'siki thalatha khafayat thumma tufidina alaikil ma fatathurina. Tapi cukup bagimu ya untuk mengguyurkan air ke kepalamu 3 kali. Ya, kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuhmu, maka saat itu engkau sudah suci. Jadi cukup menyiramkan 3 kali ke kepala, maka sucilah wanita walaupun rambutnya tidak terkena semua. Dan ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun rukun mandi kita sebutkan tadi, pertama niat. Bila tidak ada niat maka mandi tidak tercapai. Yang kedua menyiramkan air ke seluruh badan.
Sehingga ketika kita menyiramkan, maka dipastikan setiap sela-sela badan terkena air. Dari ketiak, sela-sela jari, tangan dan kaki, selangkangan, dan semuanya dipastikan terkena air. Dan itulah mandi yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang kapan kita dianjurkan untuk mandi. Nah, karena ini poinnya juga banyak, maka insya akan kita tunda di majelis berikutnya, dan mendekati waktu Isya sekitar 5 menit, maka barangkali ada yang menyampaikan sesuatu maka dipersilahkan. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Baik, barakallahu fikum. Masalah-masalah seperti ini namanya masalah nawadir, yaitu masalah langka. Dan dalil secara khusus tidak menyebutkan. Maka disinilah peran ulama untuk beristihad. Dasarnya Allah firmankan di surat An-Nahl, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya pada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Yang kedua, hadis Nabi SAW menyebutkan la darar wa la dirar. Tidak boleh seorang melakukan perbuatan madarat dan tidak boleh membalasi kemadaratan, keburukan dengan keburukan yang lain. Dan yang ketiga adalah tentang meninggalkan apa yang membuat ragu. Maka ulama mengumpulkan hadis-hadis tadi dan juga ayat-ayat tentang hal tersebut. Lalu mereka berijtihad, mengerahkan segala kemampuan dengan penuh kejujuran dan amanah untuk memberikan solusi. Dan ini tidak mudah. Dan yang masa ini tidak sembarang orang. Maka mereka sebelum beristihad mengeluarkan fatwa atau pendapat, mereka akan bertanya dulu kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Dalam hal ini adalah ahli kesehatan. Ahli virus dan semisalnya bertanya, kalau dimandikan secara umum bagaimana dampaknya? Ternyata bagaimana? Lebih buruk lagi, akan menyebar lebih cepat. Maka mereka pun berfatwa seperti itu. Berfatwa seperti itu. Yaitu mengganti mandi dengan tayamum. Mengganti mandi dengan tayamum. Jadi mereka ditayamumkan. Maka tidak masalah insyaallah. Allah bismillah. Silakan. Assalamualaikum. Baik, barakallahu. Ini banyak dipertanyakan. Apakah kalau kita sudah mandi junub perlu wudhu lagi? Memang ada dua pendapat masalah ini. Pendapat yang mengatakan wudhu lagi, mereka membedakan antara hadas besar dan hadas kecil. Dalam proses menghilangkannya. Mandi junub untuk hadas besar, sedangkan wudhu untuk hadas kecil. Namun, pendapat pertengahan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Bassam rahimahullah ta'ala dalam penjelasan kitab Untul Ahkam, yaitu Tafsir Al-Alam, beliau menyebutkan sunnah Nabi SAW ketika mandi diawali dengan wudu. Maka secara otomatis hadas kecilnya hilang, hadas besar juga hilang. Maka tidak perlu lagi mengulang wudunya. Demikian Allah SWT. Cukup? Satu lagi silakan. Baik, barakallahu fikum. Dianjurkan ketika kita wudu khususnya, maka tempat ini suci dari najis. Karena khawatir ketika tempat yang tidak suci bercampur dengan air kan terpercik. Maka ini akan menyebabkan najis terkena pakaian atau tubuh kita. Dan ini mengurangi kesempurnaan kesucian. Namun apabila dipastikan suci, maka tidak masalah. Kalau dipastikan suci, sudah suci semuanya, sudah bersih, tidak ada lagi najis, maka tidak masalah insya Allah. Demikian.
Iya. Iya. Betul. Betul. Ada larangan para ulama walaupun nanti dhaif membaca zikir di dalam kamar mandi atau ruang WC. Namun jawaban sebagian ulama diperbolehkan itu pertama membaca basmalah ketika mandi atau wudhu sunnah hukumnya sehingga tidak dibaca pun tidak mengapa. Yang kedua, kalau kita tetap mau melakukannya maka basmalah dibaca di luar sebelum kita melakukan wudhu atau mandi. Demikian. Wallahu a'lam. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qud'awana alhamdulillahi alamin. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.